Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ibu. Sore. Nah, mungkin ini sebenarnya untuk bisnis yang sosial media, memang setelah UTS itu nggak lebih ke apa ya, nggak lebih ke teoritis gitu ya. Kemarin kita udah bahas teoritis-teoritis semua, flashback ke belakang nih karena kita liburan panjang. Em, jadi tuh kita itu setelah UTS itu kita akan adanya lebih banyak nanti kita ke untuk sosial medianya. Jadi nanti untuk UAS sendiri saya udah wanti-wanti nanti mungkin UASnya di pertemuan ke-14 kali ya. 13 pokoknya 12 13 saya targetin adik-adik itu udah remedial, nilainya udah bagus semua sampai pertemuan ke-13 itu. Pokoknya nanti dari cross-check nilai UTS, nilai tugas, kuis yang sebelum UAS gitu. Jadi UAS itu saya itu biasanya ngasih tugasnya biasanya sih ngasihnya ada pilihan ganda, tapi karena saya udah cross-check mungkin based on sosial media itu luas gitu ya. Jadi saya decide untuk adik-adik membuat suatu video gitu ya. Jadi membuat suatu video layaknya affiliate produk. Jadi nanti saya udah kasih lihat gitu ya. Karena memang kalau berbasis tugas itu lebih mudah dibanding pilihan ganda. Karena saya cross-check kuis mungkin banyak juga yang salah-salah nih untuk menjawab pertanyaan. Jadi mungkin nanti UASnya saya selalu buka nanti mungkin UASnya mau pilihan ganda atau UASnya mau buat video affiliate 1 menit gitu ya. Maksimal kan kalau di TikTok ataupun di YouTube maupun di Instagram itu maksimal 1 menit untuk story gitu ya. Jadi nanti diharapkan adik-adik bikin semacam itu gitu ya untuk affiliate ataupun udah punya affiliate Shopee-nya yang sudah hebat gitu ataupun Tokopedia atau TikTok gitu ya. Nah, itu saya mau lihat di situ karena eh, jujur kalau misalkan ngapain sih aku nggak mau jadi marketing gitu. Ngapain sih di bisnis saya perlu marketing karena basic dari suatu bisnis itu adalah marketingnya adik-adik. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa jual, ya kita mau bisnis gimana gitu ya. Jadi saya harap nanti eh, setelah misalkan adik-adik mendapatkan pembelajaran ini di mana adik-adik bisa jual produk-produk yang adik-adik misalkan one day orang tua punya bisnis gitu ya, bisa nanti dilayakkan untuk publish di sosial medianya atau nanti adik-adik bisa nih mah kayak gini atau bapak nanti kayak gini aja kita posting di sosial media atau adik-adik sendiri yang punya bisnis nanti kelaknya. Ya, untuk hari ini saya nggak banyak uh, story gitu ya. Jadi nanti kita kemarin saya udah jelaskan gimana caranya ada di pakai Sora.gpt gitu ya, Chat GPT. Jadi ada Sora namanya. Sora GPT itu buat bikin video maupun picture secara yang AI berbasis AI. Bisa pakai Gemini gitu ya. Kemarin kita udah bahas sih di beberapa pertemuan sebelumnya itu udah kita bahas gimana caranya untuk publish di em, bikin dari foto gitu ya dari yang kita punya produknya menjadi suatu video atau kita bisa bikin video sendiri. Jadi karena saya udah ajarin itu semua, adik-adik nanti bisa bikin suatu produk gitu ya yang ada mungkin adik-adik cuman gini doang, terus adik-adik posting ke Sora atau ChatGPT, mereka bisa buatkan video atau suatu video atau adik-adik bisa edit video sendiri di CapCut ataupun yang lainnya. Karena sekarang udah Canva juga ada untuk berbasis video. Jadi saya bebaskan untuk videonya, yang penting ada satu produk yang memang terdekat aja. Saya nggak bikin untuk adik-adik buat produk baru seperti kemarin gitu ya. Tapi ya misalkan yang terdekat. Misalkan contohnya yang terdekat dari saya handphone gitu ya misalkan. Nah itu saya mau bahas tentang handphone saya. Nah itu saya bisa publishin untuk affiliate produk tersebut gitu.
Jadi nanti kita untuk UASnya, saya mau share juga sih nanti adik-adik maunya soalnya teori atau nanti mau bikin video. Tapi saya harap adik-adik bisa sebenarnya untuk praktek ya video tersebut gitu. Karena saya sebenarnya nggak suka terlalu teoritis karena saya sukanya praktik langsung. Jadi adik-adik bisa mempraktikkan langsung gitu ya. Nah, tapi udah jauh-jauh hari saya udah postingnya udah nih ujiannya kayak gini nanti tinggal upload ya. Jadi adik-adik udah jauh-jauh hari sebelum adik-adik UAS yang dengan mata pelajaran yang lain, adik-adik udah bisa submit untuk UASnya nanti tinggal submit aja gitu. Nah, untuk hari ini kita akan bahas gimana caranya posting gitu ya. Jadi di posting sendiri mungkin adik-adik udah nih posting gampang ya melalui konten digital atau publik melalui internet gitu ya. Gambar teks, gambar, video, audio dan sebagainya. Nah, tapi untuk yang menjadi FYP itu adik-adik itu ada trik-trik khusus sebenarnya. Saya pun lagi mempelajari gimana sih caranya FYP ini gitu ya. Jujur, saya udah coba produknya aja gitu, nggak ada muka saya gitu ya, misalkan. Nah, itu ternyata em, apa ya? Orang-orang itu lebih tertarik dengan ada orangnya gitu dibanding kita cuman videoin produknya gitu ya. Jadi kalau menurut saya udah coba untuk beberapa kali posting, ternyata target pasarnya itu mereka butuh ada orang yang memang berbicara gitu. Jadi di situ kita bisa lihat lagi, oh ternyata orang itu lebih percaya di mana misalkan ada story-nya nih. Gitu. Kita misalkan lagi bahas tentang hotel gitu ya. Kita lagi punya misalkan adik-adik ada keluarganya yang punya hostel atau homestay gitu ya. Nah, itu kita videoin terus ada kitanya. Nah, itu biasanya lebih di muka depannya itu lebih banyak yang menonton dibanding memang yang cuman berbasis teks aja atau mungkin gambar aja. Gitu. Saya udah coba eh, gimana sih alurnya gitu ya. Dan satu lagi, kalau adik-adik postingnya itu di jam-jam biasanya saya lihat ya, yang memang rame itu adalah misalkan adik-adik postingnya itu jam 5. Kalau misalkan di Ambon kan beda 2 jam dari yang waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, biasanya adik-adik posting udah jam 3, jam 4 gitu ya. Jam 3, jam 4 dari Ambon. Nah, target pasarnya bisa sampai ke wilayah Indonesia Barat. Karena wilayah Indonesia Barat itu biasanya jam 5 sampai jam 7 itu lagi high-high-nya. Adik-adik bisa coba kalau misalkan untuk posting itu di jam-jam prime time tersebut gitu ya. Di jam-jam orang habis pulang kerja, terus sampai jam 9 malam atau jam 8 malam biasanya. Nah, itu biasanya orang-orang lagi ngeliat handphone, ngeliat scroll-scroll gitu ya. Jadi ketika nanti adik-adik mau berjualan, bisa di jam-jam itu adalah jam-jam memang orang-orang tersebut lagi memang gabut gitu ya kali. Dan saya sarankan juga mungkin di jam-jam makan siang. Nah, itu biasanya ada yang memang lagi diam, lagi makan sambil ngeliat-ngeliat scroll. Nah, itu juga ada trik-trik marketnya gitu ya. Ataupun kalau misalkan adik-adik targetkan ibu rumah tangga, biasanya jam-jam sore. Saya coba untuk peralatan ibu rumah tangga, mereka itu biasanya selesai anaknya ngantar anaknya sekolah gitu ya. Terus kemudian mereka pulang beres-beres gitu. Biasanya mereka udah scroll-scroll itu di jam-jam sebelum zuhur gitu. Jadi habis itu mereka jemput anaknya lagi. Saya udah coba untuk kontennya itu, oh ternyata ibu rumah tangga adanya di jam-jam tersebut gitu. Saya nyoba gitu ya adik-adik. Jadi kita bisa bisa trial and error sebenarnya untuk konten digital. Jadi kapan sih kita harus publishnya? Nah, nanti adik-adik udah bisa nyoba nih, cari jamnya. Nah, jam di laku produk itu yang banyak, adik-adik harus catat gitu. Jadi, di mana kita lihat, oh, ternyata yang ada, jujur, kalau kita posting yang ada teksnya besar gitu ya. Misalkan, eh, gimana sih caranya untuk dapat uang besar gitu ya. Misalkan, mempermudah hidup gitu ya.
Nah, itu biasanya di tag depannya ini, misalnya nih gambar orangnya. Nah, ini biasanya teksnya besar gitu ya. Terus di sini ada apanya gitu ya. Nah, ini buat thumbnailnya gitu ya. Thumbnailnya terus di mana untuk cover depan gitu ya. Nah, itu lebih banyak yang tertarik pas untuk ngeklik gitu. Jadi mungkin di situ untuk publiknya gitu ya. Nah, mungkin ini untuk sosial media gitu ya. Untuk guide-nya sendiri gitu ya. Adik-adik harus cari tahu dulu bagaimana cara menarik konsumen. Nah, dulu kalau zaman dulu belum ada AI, saya cari-cari biasanya gimana sih caranya neliti-neliti gitu. Tapi kalau sekarang tinggal tanya aja ke ChatGPT gimana sih cara narik konsumen, gimana sih cara untuk bahasa yang dilakukan untuk misalkan ini akun Instagram ya, atau misalkan TikTok atau YouTube ataupun yang lainnya. Nah, gimana sih konten yang ditampilkan, apa yang akan ditampilkan gitu ya. Jadinya kita bisa lihat dari produknya dulu, misalkan ada yang mau masukkan produknya apa, makanya produknya apa yuk. Biar nanti saya langsung jalan nih. Ya udah, nggak ada yang jawab nih. Saya ini nih ya, saya lagi pilek. Mungkin produknya tisu, gitu ya. Nah, tisu tersebut gitu ya, misalkan kita lihat acuannya sebenarnya lebih ke bisnisnya itu gimana gitu ya. Apa sih yang membuat tisu ini menarik konsumen gitu ya. Kita misalkan mau jualan tisu nih. Nah, biasanya kita harus ngecek harga-harga pasar terlebih dahulu di tisu di supermarket terdekat ataupun warung terdekat. Nah, ataupun sosmed-sosmed ataupun e-commerce yang ada. Nah, kita cek adalah price harganya. Nah, dari situ kita udah bisa jadiin konten. Contoh, kita punya tisu harganya 10 pack tisu harganya cuma 30.000 misalkan. Atau harganya cuma 20.000. Harganya cuma 2 ribuan loh sebesar ini gitu. Nah, itu bisa jadi sebuah konten untuk mempublish nih tisu sebesar ini harganya cuma 2 ribuan, beli 10 harganya cuma 20.000 loh. Nah, itu bisa jadi sebuah konten yang akan ditampilkan untuk membuat si customer ini mau membeli gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk bisnisnya apa. Jadi pertama kita lihat cek price-nya dulu nih gitu. Nah, kalau misalkan dari harganya kita nggak lebih murah daripada yang lain, kita bisa cari lagi kegunaan, gunaan. Nah, kalau misalkan dari harga kita lebih mahal, ya kita nggak pakai ke harga, nggak bisa kita, ini harganya cuma 20.000 loh gitu, ya. Misalkan seperti itu. Tapi kita, misalkan harganya tisunya 50.000, nah kegunaannya apa nih? Kelebihannya apa? Gitu ya, kegunaan dan kelebihan. Nah, contoh tisu. eh Kak, ini misalnya tisunya habis diginiin kan kalau kita dibuang ya. Ini bisa dicuci lagi loh. Dan bisa dipakai lagi, digunakan. Misalnya seperti itu ya. Nah itu, dan dia itu bebas bakteri gitu ya. Jadi dia itu ada apa misalkan, saya nggak tahu sih, belum meneliti ya. Misalnya ini contoh aja. Dia itu memiliki eh, lapisan antibakteri yang misalkan kalau flu atau batuk, dia itu eh, tidak mencapai itu dan bisa dicuci kembali. Jadi nanti tisunya tidak dibuang sembarangan dan tidak mengotori lingkungan dan lain-lain. Nah, itu bisa kan contoh seperti itu. Nah, kita harus eh, analisis dulu suatu produk tersebut yang adik-adik ingin jual. Jadi, apa sih kelebihannya dari produk yang lain gitu sebenarnya. Nah, itu bisa. Atau misalkan udah nggak dapet ini, tapi kita bisa dapet adalah place, tempat. Nah, tempat terdekat gitu. Bisa cepat nanti sampai ke rumah, Kak.
kita cuma di wilayah Ambon sekitar gitu. Misalkan saya cuma ada di wilayah Jakarta, Jakarta Selatan nggak? Ayo Kak, gitu. Nah ini cepet nih Kak, kalau Kakak lagi flu langsung cepet ketangkap daripada beli langsung ini Kak langsung dikirim hari ini nyampe hari ini Kak, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah konten yang akan ditampilkan. Nah, bisa juga nanti adik-adik bisa risetnya pakai ChatGPT biasanya. Atau Gemini lah ya, Gemini. Nah, biasanya itu dia misalkan tolong dong cari tahu buatkan yang membuat menarik konsumen. Nah, nanti mereka akan buat suatu struktur yang akan kita bacakan nanti untuk sebelum kita apalin dulu, sebelum kita tag video untuk produknya tersebut gitu. Nah, em, mungkin untuk jenis postingan ya, ini kan kalau ini Instagram ya, saya hapus aja nih. Kita bisa lihat di semuanya sebenarnya. Kemarin lagi naik-naiknya di Instagram, tapi sekarang udah ada TikTok, terus ada bahkan sekarang saya jualannya di Hmm, ini adik-adik Threads punyanya Instagram juga. Nah, itu berbasis untuk tulisan gitu ya. Jadi nanti posting sesuatu, video atau apapun kayak kayak Twitter atau X gitu. Nah, di sini nanti mereka klik gitu, kita bisa dapat affiliate di situ. Ataupun selain bikin video juga nanti kita promoin nih Kak murah dan lain-lain. Nah, mereka jadi tertarik untuk membeli produk tersebut gitu. Nah, untuk di feed sendiri, mungkin kalau ini Instagram ya. Kalau di TikTok pun kayaknya nggak terlalu ngefek karena dia berbasis scroll-scroll gitu. Jadi dia nggak perlu feeds-nya harus sama warna, harus keren gitu. Tapi kalau di Instagram perlu adik-adik. Kalau adik-adik lihat punyanya produk-produk yang terkenal, mereka menyamakan ratakan warnanya. Coba cek aja di berbagai platform gitu ya. Nah, kalau untuk stories juga ini tergantung kita bisa lihat kalau adik-adik mau jadi selebgram gitu ya. Biasanya itu konstan biasanya maks minimal 100 stories gitu biasanya per hari. Itu ada target-targetnya. Saya waktu itu ngecek beberapa untuk kelas gitu ya. Ada nanti adik-adik lebih rajin lagi untuk feeds-nya, untuk stories-nya itu maupun Instagram maupun TikTok. Saya udah nyoba gitu ya. Naik drastis dulu gitu ya. Jadi sampai di platform jualan saya itu sampai 100.000 gitu. Jadi emang harus rajin untuk eh, terus-terusan ada kontennya. Nah, kadang kita suka buntu makanya em, meng-hire untuk konten creator itu. Itu atau yang memang kreatif untuk membuat suatu konten tersebut gitu. Nah, biasanya juga ada live. Nah, ini biasanya live ini kita taruh di hari apa sama hari apa. Kita targetin aja gitu. Kalau kita nggak bisa live tiap hari. Nah, ini nggak cuma Instagram, di TikTok ataupun di Shopee ataupun adik-adik misalnya jualannya entah di mana gitu ya. Nah, itu bisa ngelink di TikTok gitu misalkan ada di Tokopedia ngelink semua gitu ya dari live tersebut. Makanya kalau adik-adik lihat di berbagai ruangan itu mereka punya berbagai HP gitu. Jadi HP-nya ada 10 berjejer gitu ya. Itu sebenarnya sosial medianya beda semua adik-adik. Jadi mereka mengirit gitu. Misalkan ada 20 berjejer semua video ini sih orang yang sedang live tersebut gitu. Sebenarnya ya itu buat menangkap ya siapa deh pokoknya yang dapat algoritmanya si sosial media ini gitu ya. Entah Instagram, entah TikTok, entah apapun, entah Shopee, entah TikTok dan lain-lain ya, TikTok Shop gitu. Nah, itu biasanya ya tinggal cari deh nanti yang mau beli siapa dari akun yang mana aja. Biasanya mereka memiliki lebih dari 5 akun. Makanya sekarang lagi dikecilin ya. Setiap satu orang biasanya punya cuman maksimal 2 akun deh kalau nggak salah gitu. Jadi ada
KTP gitu ya, di-share maksimal dua akun, nomor harus satu gitu ya. Kalau nomor maksimal satu nomor, dua HP atau satu nomor satu gitu untuk akun sosial medianya, karena terlalu banyak mereka memiliki akun. Nah, ada juga dulu sih ada Instagram TV gitu ya. Kalau sekarang orang TV pada main ke YouTube gitu ya. Jadi itu biasanya untuk ada konten yang memang khusus yang untuk berbayar atau mungkin nanti untuk durasi tertentu yang memang tidak bisa dipublish. Misalnya di YouTube ya ada orang-orang yang udah terkenal bayar nih untuk konten yang atau Instagram juga gitu. Jadi adik-adik nanti bisa untuk coba-coba di situ. Nah, untuk publish saya selalu jangan share itu jangan banyak gunakan tagar atau hashtag gitu. Jadi hashtagnya cukup biasanya ada maksimal itu 4 apa 5 gitu. 4 sampai 5. Di TikTok setahu saya juga udah nggak boleh banyak-banyak gitu. Maksimal 3 atau 4 gitu. Atau 5. Nah, itu em, yang untuk orang itu search di mana hashtagnya tersebut yang memang populer saat itu. Misalkan adik-adik lagi search dulu, lihat dulu hashtag yang lagi populer saat ini, lagu yang populer saat ini. Nah, itu bisa dijadikan konten karena itu membantu untuk menaikkan source konten adik-adik gitu. Jadi nanti ketika nanti adik-adik menjalani bisnisnya itu, nah adik-adik nanti bisa untuk melihat yang sedang populer saat itu. Gitu. Jadi itu dapat membantu untuk menaikkan konten adik-adik menjadi FYP. Nah, ya ini saya udah jelaskan sebelumnya juga adalah postingan yang menarik. Jadi untuk postingan itu, jadi followers itu tertarik untuk memfollow adik-adik gitu ya. Nah, kemudian untuk menarik informasi, jadi untuk bisnis kita juga harus ada edukatifnya juga. Di mana kita jelasin. Misalnya kita cuma jual, ayo kak, pancinya kak. Itu orang nggak tertarik gitu ya. Tapi kita misalkan kasih tahu, nih pancinya anti kanker kak. Ini stainless steel dan nggak lengket. Jadi dia bukan anti lengket yang mengakibatkan kanker, tapi ini anti kanker kak. Jadi ini ada lapisannya yang mengandung bla 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 yang em, baik untuk masakan gitu. Misalnya seperti itu. Dan edukatif dan menarik. Jadi sebelum itu edukatif itu adik-adik harus pelajarin dulu si produknya. Kalau menarik itu nanti adik-adik bisa eh, apa ya? Agak lebih susah untuk menarik, tapi menarik ke orang berbeda-beda. Mungkin ada yang memang sukanya misalkan contoh yang menarik bagi orang itu ya kontennya konten Jepang gitu misalkan. Atau ada juga yang Korea. Nah, itu ada yang berbagai itu berbeda-beda. Jadi biasanya kita untuk menarik customer itu biasanya pakai ada BA-BA gitu. Tapi kalau misalkan masih baru, kita bisa menarik pakai lagu-lagu yang memang sambil live sambil nyalain musik, tapi biasanya kena konten ini ya. Tapi biasanya kita nyanyi-nyanyi itu atau gimana untuk mengedukasi tentang produknya tersebut gitu. Serta informatif. Jadi nggak cuman ketika kita lagi live atau apapun kita cuman diem kayak gini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu kan nggak informatif. Biasanya kita banyak kenapa alasannya banyak yang bawel gitu ya. Karena memang perlu informatif dan ayo kakak check out kak gitu. Misalnya kayak gitu karena memang menarik untuk dilihat. Nah, kalau cuman kayak gitu juga, check out kak, orang bosan gitu. Ayo kak, ini fungsinya adalah ini dapat dari sini gitu. Ini bisa, misalkan ya kerupuk, kerupuknya digorengnya nggak pakai minyak kak, pakainya pakai pasir. Jadi mereka itu kerupuknya anti kolesterol gitu ya. Jadi untuk yang kolesterol atau nggak pakai gula juga untuk kolesterol atau yang sedang free gluten dan bla 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 gitu ya, misalkan seperti itu. Dan itu informatif gitu. Nah, kemudian untuk menentukan jadwal posting tadi saya udah jelaskan di jam-jam prime time di mana kita bisa lihat tipe kontennya setiap bulan. Nah, jadi
Ketika adik-adik udah posting jam-jamnya, misalkan tadi jam 11 sampai jam 1 gitu ya. Kemudian kalau di Ambon misalkan dari jam 4 sampai jam 8 gitu ya, agar bisa seluruh Indonesia bisa nangkep gitu ya. Nah, ini bisa adik-adik lihat. Nah, adik-adik nanti setelah posting, setelah adik-adik udah coba nih banyak kontennya, adik-adik bisa lihat berapa sih yang laku dari suatu konten. Nah, dari konten yang banyak lakunya itu, yang adik-adik bisa buat formula. Oh, ternyata orang lebih tertarik pakai formula yang ini ya. Gitu. Di jam berapa adik-adik posting. Jadi nanti adik-adik bisa catat setiap posting itu, catat jam berapa, terus kemudian formulanya apa. Nah, dari formula yang udah didapatkan ketika ada yang FYP, nah itu adik-adik bisa mengulangi kembali, kira-kira nih oke nggak sih di jam segini nih kita udah dapet gitu. Jadi untuk itu trial and error sebenarnya adik-adik. Nah, ini mungkin masuknya kalau saya lihat em, tergantung si pihak TikToknya atau Tokopedia atau Shopee ataupun si Instagramnya ini sebenarnya atau em, YouTube-nya yang memang mempostingkannya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya kapan. Tapi kita bisa lihat formulanya mereka. Jadi kita bisa masuk ke dalam formula itu. Nah, itu bisa dicari karena kita nggak tahu setiap produk beda-beda. Karena ada target produk pasar yang buat anak, eh, misalkan ibu-ibu atau anak mahasiswa atau misalkan ada yang em, sudah berkeluarga atau mungkin yang masih single baru bekerja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sama gunakan hashtag. Jadi biasanya setidaknya ada 2 sampai 3 gitu ya. Atau misalnya maksimal 4 sampai 5 untuk hashtag tersebut. Dan jangan lupa adik-adik buat karakternya itu untuk promonya itu juga menarik gitu ya untuk tulisan quotes-nya itu gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa em, lebih deep lagi talking sama si saya sekarang udah nggak pakai untuk riset-riset lagi. Sekarang kita udah gampang untuk risetnya pakai si ChatGPT Plus gitu ya. Ya itu tinggal deep talking aja lagi langsung ke si ChatGPT. Mungkin em, besok minggu depan kita coba trial ya untuk gimana caranya untuk membicarakan lagi ke ChatGPT yang lebih dalam lagi. Jadi nanti saya akan share gitu ya gimana caranya. Nah, kemudian posting secara konsisten ya pasti ya. Kita kalau nggak posting secara konsisten, si si orang yang memang mau memfollow kita ini akan, ini kok nggak aktif-aktif, udahlah aku unfollow aja. Atau mana nih, kok usernya kok nggak ada. Nah, biasanya kita harus konsisten. Yang tadi saya bilang, biasanya kalau di story 100 stories. Terus kemudian misalkan kalau di postingan 3. Dan misalkan live biasanya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali gitu udah dijadwalin. Nah, mereka itu akan konsisten di situ untuk engagement usernya gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang ada peluang untuk konsisten untuk jadi kreator itu adalah konsisten. Jadi memang susahnya itu adalah konsistensinya. Kadang kita udah males nih untuk ngedit lagi atau apa gitu ya untuk bisnisnya sendiri. Nah, biasanya jangan gunakan efek yang terlalu berlebihan. Jedak, jeduk, jedok, jeduk, gelap, gelap, gelap. Biasanya slow aja, tapi ada efek sedikit gitu ya, membuat mata kita nyaman untuk melihat suatu produknya itu atau konten kita sendiri gitu ya. Jadi memang jangan kebanyakan efek ya gitu di eh, aplikasi. Oke, sebentar. Kita ada postingan lagi. Em, nah, nah ini. Ini ada tata cara untuk pembuatan video. Nah, ini kita bisa ngenalin targetnya dulu. Jadi ada sebelum dan setelah gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat, oh, ini join lagi aja ya. Habis ini kita akan coba untuk gimana sih cara lihat algoritmanya. Oke? Oke.